Dipegangkan aja mic-nya Pak. Di ucapan Bapaknya ya, pada hari Pak, saya pakai dulu kata Pak dari ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya sebagai ahli akan memberikan pendapat yang baik-baiknya dan sebenar-benarnya. Yang baik-baiknya dan sebenar-benarnya. Menurut pengetahuan dalam bidang dan yang saya miliki. Dalam bidang keahlian yang saya miliki. Silakan dulu. Baik, ini akan berikan pendapat untuk ketiga berkas perkara ya. Ini akan menerangkan beberapa seputar keahlian dari isi penglihatan. Jadi menjelaskan tentang mana indera tentang kita ya. Oke, silakan ditanyakan dulu. Baik, selamat pagi, Menteri Dr. Maya. Oh ya, bentar, kalau masih ada saksi maupun ahli dengan silakan untuk menunggu di luar sidang terlebih dahulu. Masih ada kami ini belum memberikan video. Baik, silakan untuk dimulai pertanyaannya, Pak. Pada saudara ahli, kami ingin mendengarkan keterangan ahli tentang kemampuan kelihatan dari mata manusia. Ya, belum menyebabkan kelihatan normalnya yang hari bisa berapa meter, apa yang bisa dilihat malam hari berapa meter, dan apa yang bisa dilihat dalam kapasitas itu yang normal, belum ada minus, plus. Silakan. Seseorang itu bisa melihat yang paling kecil itu adalah cahaya. Cahaya itu bisa dilihat kalau dalam keilmuan itu dalam jarak tak terhingga kalau cahaya. Sehingga kalau saya ilustrasikan, misalkan kita ada di bawah gunung, kita misalnya melihat ada rumah di atas, kita bisa melihat itu cahaya. Ya, untuk penglihatan minimal seperti itu. Kemudian kalau dalam pemeriksaan mata, dalam sehari-hari, kita ada namanya tajam penglihatan, kemampuan penglihatan seseorang. Yang biasa kalau kita periksa itu pada jarak 6 meter. Dalam jarak 6 meter itu kita coba untuk apakah dia bisa melihat huruf yang terbesar dalam satu tes penglihatan. Ya. Kalau dalam 6 meter itu dia tidak bisa melihat penglihatan, baru kita ada namanya hitung jari. Jadi finger counting. Finger counting itu kita mulai dari 6 meter, 5 meter, 4 meter, sampai 1 meter. Dia bisa menghitung jari atau tidak. Kalau tidak bisa menghitung jari, kita adanya lambaian tangan. Itu bisa dilihat kalau orang lambaian tangan itu dalam jarak 1/300 meter. Itu dalam penglihatan mata yang normal, ya. Jadi tidak ada gangguan penglihatan, ada minus atau silindris atau yang lain. Karena kalau mata yang tidak normal itu harus dikoreksi dengan kita coba dengan kacamata. Atau ada gangguan, misalnya ada gangguan saraf mata itu yang tidak bisa dikoreksi pakai kacamata, itu dia tidak bisa melihat. Yang normal seperti ahli, itu. kami ingin bertanya, itu tadi di siang hari ya? Siang hari. Siang hari artinya bukan siang hari, dengan penerangan yang iya, cukup ya? Ya, syarat untuk kita menguji penglihatan itu adalah, itu tadi, kita ditesnya dasarnya adalah hitam putih dengan penerangan yang cukup. Ada ukurannya berapa desibel, gitu, seperti itu. Kalau penerangannya tidak mencukupi, maka jarak yang normal tadi yang maksimum 6 meter dapat membaca itu berkurang? Berkurang. Karena sampai sejauh mana berkurangnya? Pastinya sih tidak ini ya. Karena kita memang ada kemampuan mata kita melihat terang dan gelap. Sehingga kalau kita pada masuk ke dalam kondisi yang gelap, kita kan ada namanya adaptasi ya, adaptasi gelap. Kita bisa melihat
bayang-bayang, tapi hanya jarak dekat saja. Jarak 1 jauh meter, tidak bisa. 2 meter masih terlihat kalau agak remang-remang gitu. Iya, kalau 1-2 meter, kalau remang-remang 2 meter 2 meter ya. kurang lebih ya. Itu benda yang sebesar apa ukurannya? Setengah meter, 1 meter, atau sekian puluh senti ada ukuran? Enggak ada Nggak ada ukurannya, ya? tidak ada. Oke. Ahli, kalau mempengaruhi tadi kan katanya, kalau tadi kan dalam keadaan mata normal. Ya. Kalau minus, dia menambah penglihatan jauh atau malah sebaliknya? Kalau minus itu dia tidak bisa untuk penglihatan yang jauh. Dia hanya bisa penglihatan dekat. Oke. Ya, Kalau jadi plus? kalau plus ada 2. Kalau plus orang tua itu dia tidak bisa untuk melihat atau membaca, umumnya pada usia 40 tahun ke atas. Tapi kalau ada yang Pemuda di bawah usia 30 tahun, apakah mungkin plus? plus, mungkin plus yang Penyebabnya? bukan biasanya bawaan atau kondisi bola mata. Jadi kalau mata minus tuh umumnya panjang bola mata lebih dari yang normal, Oke. seperti itu. Oke. Ya. Ahli, kita ingin bertanya, kalau ada seorang manusia, seandainya ya, seseorang ya di dalam pukul 21 sampai 22 malam hari dengan penerangan yang kurang, ya, dia berdiri di outdoor, kira-kira kalau dia melihat orang lewat, motor yang lewat, atau orang yang lagi duduk-duduk dari kejauhan, berapa jauh dia bisa melihat? Baik. Jadi kemarin saya juga mencari apakah untuk kita lihat ada namanya face recognition. Ya, face recognition itu artinya kita melihat seseorang atau mengenali seseorang. Umumnya yang dilihat oleh mata manusia itu adalah dilihat bagaimana matanya, hidungnya, kemudian bibirnya, itu wajah. Face recognition. Ya, dari jurnal-jurnal disebutkan untuk face recognition itu biasanya mata manusia dalam penerangan yang cukup itu bisa melihat pada jarak sekitar 10 sampai 15 meter, ya. Lebih jauh dari itu. Jadi misalnya ada 30, 40, 50, kita mungkin hanya melihat sosok seseorang. Jadi ada bentuk, misalnya ada manusia di sana, tapi tidak bisa mengenali wajah. Karena untuk face recognition itu umumnya kita bisa melihat dalam jarak 10 sampai 15 meter. Tapi kalau lebih dari itu kita hanya melihat ada sosok orang tapi tidak bisa mengenali siapakah itu. Karena kalau kita mengenali seseorang kan kita lihat wajah ya. Dari yang 3 itu tadi ya, dari jurnal disebutkan kita mengetahui seseorang meskipun kita nggak kenal tapi kita lihat matanya, hidungnya, mulutnya, jadi kita bisa mengambil, itulah face recognition. Jadi dapat ahli simpulkan bahwa dalam keadaan penerangan yang terbatas, seseorang kalau di outdoor melihat entah itu benda bergerak, orang yang lagi duduk dengan orang ya dewasa, itu maksimum 15 meter ya? Kurang lebih lah. Kurang lebih ya? Melihat kalau lebih dari jarak 15 meter apa yang terjadi? hanya kita melihat sosoknya saja. Jadi misalnya kita lihat seseorang berdiri, oh itu ada orang. Tapi kita tidak bisa mengenali atau melihat wajahnya siapa sih, seperti itu gitu ya. Jadi hanya ada orang di sebelah sana, tapi kita nggak tahu. Mungkin kalau dalam jarak katakan 50 meter, ya 50 meter apalagi lebih ya. Nah, kalau 50 meter mungkin nggak seseorang bisa melihat aktivitas sekelompok orang dari kejauhan dengan cahaya yang kurang, ya, lihat aktivitasnya sedang apa, melakukan apa, mungkin tidak menurut ahli? Tidak jelas ya, tidak terlihat. Tidak terlihat ya. Maksudnya apa yang dilakukan di situ tidak jelas terlihat. Tidak jelas tidak ya. Jelas. Apalagi kalau kenyataannya 120 meter bahkan 150 meter ya. Iya. 50 meter saja sudah tidak terlihat ya. Iya, apalagi kalau penerangan kurang. Apalagi kalau penerangan kurang ya. Iya. Jadi tidak mungkin bisa dilihat ya. Nah, apalagi bisa. melihat kalau mukanya ada tencoplas gitu. Oh, tidak bisa. Mungkin dia pakai telepon kali ya, Ali.
Nggak Ya bisa sehingga ada seperti- ya, tencoplos di mukanya dia bisa lihat, jangan-jangan jerawatnya pun terlihat mungkin pakai kaca pembesar dia mungkin. iya, iya. Ya itu karena ada keterbatasan penglihatan ya kita untuk penglihatan yang jelas itu tadi ya paling maksimal 10-15. Jadi tidak mungkin ya terlihat ya, sekali lagi ahli ya. Tidak Oke. terlihat. Kita mau tanya lagi ahli. Kalau kemampuan mata orang manusia secara sepintas nih, Mhm. dia lihat tiba-tiba ada yang spontan, katakanlah misalnya lagi nongkrong-nongkrong, terus tiba-tiba 11 orang berdiri bersama-sama, lalu naik motor, lalu mengejar 8 orang dengan 5 motor, jadi totalnya ada sekitar 13 motor lewat, ya, dia rekam dalam sekejap, dia bisa hafal motornya, warna motornya, berboncengan siapa dengan siapa, dia kenalin dia ini, ciri-ciri motornya, warnanya, mungkin apa tidak menurut Ali? Kalau dia dengan kecepatan seperti itu kan kita juga ada namanya kecepatan sakadik ya. Jadi penglihatan yang lihat cepat. Seperti misalnya kalau kita lihat kereta api itu kan kita mungkin melihat tapi tidak bisa fokus ya. Apa sih objek yang di depan kita? Apalagi kalau dia cepat seperti itu, jalan cepat gitu. Punya seperti nggak itu. kemampuan merekam dia, daya ingatnya mempengaruhi daya ingat? Seberapa kuat sih daya ingat kalau lihat sepintas itu 13 motor, 19 orang? Kalau daya ingat itu tergantung kemampuan daya ingat intelijensi ya, tergantung daya ingat seseorang. Jadi misalkan kemudian apakah dia ada perhatian atau tidak. Jadi kalau kejadiannya tiba-tiba ya mungkin seperti itu ya kayak kereta api atau misalnya ada seseorang yang lewat cepat seperti itu mungkin kalau dalam jarak tadi misalnya 50 atau 100 mungkin kita ngelihat oh ada gerombolan lewat seperti itu. Tapi untuk detail misalkan orangnya berapa misalnya gitu atau motornya seperti apa, warnanya Mereknya apa? seperti itu apalagi dalam keadaan gelap dan cepat mungkin agak sulit ya untuk dia mencerna atau melihat dengan satu-satu seperti itu. Saya kebayang mungkin dia lagi bawa CCTV kali ya dokter ya. Betul. Sehingga dia lihat lagi di rumah baru dia intimidasi satu-satu kelihatannya ya. Iya, kalau cepat seperti itu. Jadi tidak mungkin ya mata merekam seperti CCTV video gitu. Direkam, Oh, iya. hafal betul dia, nggak mungkin ya. Iya, seperti Karena ada 19 orang nih yang dia lihat iya, dan itu ada 11 motor ya. Nah, 11 motor iya. ya. Itu nggak mungkin ya. Enggak mungkin kalau satu-satu ya. Jadi kan mungkin yang dilihat adalah ada segerombolan orang dengan naik motor seperti itu lewat. Dia melihat ada segerombolan orang lewat, mungkin dia bisa lihat yang saya bilang tadi. Tapi kalau satu-satu misalnya oh ini warnanya apa, orangnya bagaimana? Karena kan kalau satu gerombolan itu banyak ya. Kita apalagi kalau misalnya kita tidak perhatian kan kita tidak mungkin mengamati satu-satu seperti itu. Oke, Ali. Apalagi sesudah dia melihat, baru dia ditanyakan itu 4 hari sesudah dia melihat ya. Lalu dia bisa menggambarkan ketika ditunjukkan fotonya, malam itu yang kamu lihat ini ya fotonya ya. Ini dia naik motor apa? Dia berboncengan dengan siapa? Ciri-cirinya bagaimana? Dan dia bisa hafal betul ya. 8 tambah 11 orang itu 19 orang dengan 11 motor. Ciri-ciri motor yang dibawanya warnanya ini yang dinaikin. Yang bawa bambu ini, yang bawa batu ini, yang melakukan menusuk pakai pisau si A, si B. Dia mungkin nggak menurut ahli itu dilakukan? Dalam jarak seperti itu, Ya. yang tadi 50 sampai 50 itu agak sulit ya. Itu karena itu tadi kemampuan penglihatan mata seseorang itu yang untuk melihat jelas itu sekitar 15 meter tadi. Kecuali dia pakai teropong tadi ya, Itu Ali ya. tadi, iya, Ya. karena jaraknya kan Oke. terbatas ya untuk Ya. seseorang. Ya dari saya cukup mungkin Pak. Masih ada? Ada lagi yang lain? Teman-teman? Cukup ya? Cukup ya. Baik, Cukup Ali. baik. Tambahan dari saya sedikit. Tadi Ibu maksimal penglihatan orang itu 15 meter. 10 Untuk sampai face recognition. Iya. 10 sampai 15 meter. 15. Karena seringnya bertemu. Ya kan? Kan kita hafal nih. Face apa tapi
tadi katanya? Mengenali wajah. Mengenali wajah dari mulut, hidung, dan mata. Iya. Dengan seringnya ketemu, pasti secara otomatis otak kita akan merekam. Iya. Ya kan? Iya. Merekam. Bisa enggak itu secara seringnya bertemu, intensitas kita bertemu itu lebih dari 15 meter masih bisa nggak kita mengenali? Oh, ini adalah si Beni, ini adalah si Adu, ini adalah si Mona. Bisa nggak seperti itu? Kemarin kita juga coba untuk melihat 15. Biasanya kalau kita tidak mengenali pun, kalau kita mengenali sama saja sih, karena yang kita itu bukan hafal, tapi kita melihat. Gitu. Jadi bukan menghafal. Mungkin kalau kita menghafal, kita mengetahui gerak-gerik tubuhnya, bentuk tubuhnya, gambaran yang biasa digunakan gitu. Mungkin kita bisa melihat. Tapi untuk kita memastikan gitu si itu adalah si A, si B gitu, rasanya kalau tidak bisa juga. Walaupun kita dengan melihat. Seringnya bertemu gitu. Iya. Kita bisa melihat hanya sosoknya saja. Jadi, oh itu ada orang gitu. Jadi kalau melihat ciri-cirinya, oh itu misalnya Ibu A gitu. Oh dia pakai kerudung kurang lebih, atau Bapak B, oh dia bentuknya misalnya lebih gemuk gitu ya. Tapi kita kan hanya mengira-ngira ya. Tapi untuk melihat, oh itu ada orang gemuk, saya kira misalnya Bapak B, pas ngedeketin, oh ternyata bukan Bapak B, itu bentuknya saja yang mirip. Seperti itu, karena kita untuk memastikan kan ya itu tadi kita harus melihat wajah. Berarti sesuai dengan saudari ahli terangkan tadi ya, bahwa bisa memberikan gambarannya aja itu adalah seseorang gitu. Cuma untuk memastikannya itu tidak memungkinkan di jarak yang 50 meter, 20 meter itu nggak mungkin ya. 50 nggak mungkin ya. Iya. Di siang hari bisa? Sama siang hari. Siang sama malam itu nggak ada bedanya kalau menurut kamu? Lebih malam itu kan karena penerangan kurang, pasti penglihatannya lebih kurang lagi. Lebih sulit untuk memastikan lagi. Iya. Kebetulan kemarin kami di Rumah Sakit Mata Cicendo kita juga sering karena kita punya murid itu kita ada beberapa penelitian seperti itu. Jadi yang optimal itu untuk penglihatan buat kita mengenali sekitar 15 meter. Seperti itu. Itu untuk benda tetap ya. Kalau benda yang bergerak, kalau menurut ahli tadi, itu hanya memberikan gambarannya aja ya. Gambarannya saja. Umpamanya terlihat segerombolan atau terlihat bahwa kereta yang lewat itu. Iya, cuma itu. Hanya sampai segitu aja. Iya, objeknya yang sampai jelas gitu agak karena sulit. Menurut saudari ahli tadi, kita melihatnya tidak akan bisa fokus karena benda itu kan bergerak. Iya, kan? Bergerak. Silakan kalau dari termohon ada pertanyaan kepada ahli ini. Silakan, Pak. Cukup ya. Baik. Dari para pemohon nggak tahu ya mengenai ahli ini ya. Cukup ya. Terima kasih Ibu atas pendapatnya yang sudah menghadiri persidangan kali ini. Terima kasih Bu, pemeriksaan sudah selesai, bisa ke belakang atau boleh pulang. Terima kasih. Terima kasih Bu. Terima kasih. Oh, ini.